dosen dulu, Bang Asyari. Ini terkait dengan kita bicarakan peluang dan manfaat, tantangan dan manfaat maksud saya penyaluran dari bansos. Dan tadi disampaikan Bang Mahyudin bahwa bansos sosial tunai ini karena banyak sekali bantuan-bantuan ini, saya sendiri sampai nggak hafal saking banyaknya, luar biasa baik sekali pemerintah kita. Tapi ini bisa dibilang yang stratanya paling rendah ya Bang ya, yang ya maaf sekali paling miskin gitu ya. Dan ini setiap bulan diberikan secara tunai oleh PT Pos. Ini sebenarnya kalau melihat dari manfaatnya sendiri, apakah memang cukup bermanfaat? Ketika tadi Bang Mahyudin juga mengatakan bahwa ternyata pada realisasinya tidak semua yang benar-benar miskin mendapatkan ini. Ya. Baik, sebetulnya bantuan sosial ini adalah program pemerintah yang sudah cukup lama Pak ya. Kemudian kalau pertanyaannya apakah ini sangat bermanfaat? Jawabannya tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Cuman sebelum itu saya pengen flashback ke belakang. Ketika tanggal 11 Maret 2020, ketika WHO menetapkan bahwa corona menjadi pandemik global, maka disitulah bantuan sosial ini mulai panas diperbincangkan di berbagai lini media. Panas ini karena semuanya orang tiba-tiba mau bantuan ini atau karena banyak sekali dana yang digelontorkan pemerintah untuk bantuan ini? Berbagai perspektif sih. Nah, ketika corona meluluh lantahkan tatanan kehidupan masyarakat global, Indonesia juga ada di dalamnya, maka ketika itu WHO menetapkan sebuah kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini dengan penerapan social distancing atau PSBB. Nah, PSBB ini kan suatu sisi memang upaya untuk mencegah penyebaran virus ini secara masif, namun di suatu sisi yang lain harus kita akui PSBB ini kan juga melahirkan problema baru begitu Pak Kadis ya. Melahirkan problema baru. Tapi ini kan adalah sebuah keputusan yang tidak populis yang harus diambil oleh pemerintah, dan kita sangat menyadari ini sangat tidak populis diambil. Ini kita terapkan PSBB, efeknya runtutan dari PSBB ini sangat panjang sehingga muaranya itu berakhirlah kepada turunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, jadi gitu. Bahkan kan The Fitch mengatakan bahwa kehadiran corona ini kan akan meluluhlantahkan seluruh ekonomi dunia. Itu Bank Sentral Amerika yang mengatakan. Nah, begini Mbak Jessi. Kalau kita baca dari World Bank Report yang dirilis pada 16 Juli 2020 lalu, Indonesian Economic Project itu, dia mengatakan begini Pak. World Bank sangat mengapresiasi langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, karena menurut World Bank, langkah yang disebut dengan social safety network Pak jaringan pengaman sosial ini, ketika dikelola dengan baik, kata World Bank, ini akan bisa menyetop atau meminimalisir ancaman 5,5 juta jiwa miskin baru yang disebabkan oleh corona. Nah, tapi ini dengan catatan dikelola dengan baik dan benar. Nah, itu dalam posisi global memandang Indonesia. Kalau saya berpikir begini Pak Kadis, bantuan sosial tunai yang disalurkan kalau saya nggak salah 2 skema Pak ya. Pertama melalui PT Pos Indonesia, kemudian Kementerian Sosial dan Dinas Sosial bekerja sama dengan bank jaringan BUMN, bank negara. Nah, menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial ini menjawab pertanyaan apa yang Mbak Jessi sampaikan tadi. Apa itu? Apakah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat? Sejujurnya pengen saya sampaikan, kehadiran bantuan sosial tunai ini dan bantuan-bantuan lain yang serupa dengan ini, sesungguhnya ketika masyarakat berada pada posisi titik nadir terendah, nah negara hadir di sini. Negara hadir
ke tengah dapur-dapur masyarakat, negara menemui masyarakat, negara mengayomi masyarakat, datang dia ke ruang tamu masyarakat. Mereka hadir, negara ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Namun dalam tataran teknis terdapat kekurangan, terdapat kendala, itu adalah sesuatu hal yang wajar, dan saya yakin dan percaya Pak Kadis dan jajarannya pasti setelah melakukan kebijakan pasti ini langsung dievaluasi. Pos juga sudah melakukan ini, langsung dievaluasi tentunya. Nah, menurut saya begitu, Mbak. Saya kan juga orang kampung nih, Pak. Saya mendengarkan langsung karena kemarin PSBB, kita langsung pulang kampung. Nah, saya melihat langsung, mendengarkan langsung cerita masyarakat dari pintu ke pintu, karena tetangga, mereka sangat terbantu sekali dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui pos sama melalui bank BUMN. Nah, coba bayangkan ketika di kampung saya harga karet turun, ya kan, harga ikan juga turun, ikan sulit, karet sulit, musim penghujan, apa capaian kehidupan mereka. Nah, kehadiran dana 600.000 ini itu membuka mata masyarakat, wah, ini negara hadir ketika saya tidak ada, ketika saya tidak berdaya. Nah, menurut saya begitu, Pak Kadis. Oke, jadi negara benar-benar hadir di tengah-tengah kita sekarang ya, Pak Kadis, Bang Wildan dan juga Pak dosen Bang Asyari. Tapi kita akan break sejenak ya untuk membahas dan mengulik lebih dalam lagi terkait tantangan dan manfaat ya. Karena tadi disampaikan Bang Asyari ini adalah bentuk hadirnya negara, tapi tentunya Pak Kadis sendiri merasa ini adalah tugas berat ya dari Kemensos, kemudian diturunkan ke Dinas Sosial. Karena kalau bicara data, wah, kita masyarakat Indonesia kompleks sekali, ratusan juta warga kita yang kemudian harus kita data satu persatu, dan untuk menjustifikasi bahwa mereka miskin atau tidak, itu adalah pekerjaan yang luar biasa besar yang sekarang ditanggung oleh leading sektornya Pak Kadis di depan saya ya. Semangat ya Pak Kadis ya. Setelah jeda berikut kita akan kembali lagi bersama-sama dengan Anda Mitra Kota. Pastikan Anda hadir ya bersama-sama kami di talk show ini untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atau bahkan juga kritik dan saran. Kami undang di 0822 8504 6975 ya. Kita juga sedang live ya di Facebook kita di Barabas FMPK. Untuk Anda yang ingin melihat secara langsung seperti apa sih rupa-rupa menawan dari narasumber saya di sore hari ini ya. Silakan Mitra Kota. Sesaat lagi setelah jeda berikut.